Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi sebelum itu seperti biasa gua mau ngingetin kalau kalian mau request bahasan atau mau nanya-nanya seputar K-pop, bisa scan barcode ini atau klik link yang ada di kolom description, bisa sambil give gua sambil nanya dan juga request bahasan, oke? Berita pertama yang ingin gua bahas di video kali ini datang dari Sehun EXO guys. Siap, tiba-tiba SM membantah rumor soal Sehun EXO dan akan mengambil tindakan hukum. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu viral di Korea guys. Media itu memberitakan bahwa katanya Sehun itu lagi nganterin pacarnya yang hamil periksa di rumah sakit, di klinik namanya klinik Ojigin kalau gua nggak salah namanya gitu. Dan itu langsung dibantah sama SM Entertainment dan SM Entertainment langsung berusaha mencari penyebar rumor tersebut. Yang lucu, yang nyebarin rumornya ternyata adalah akun anonim di Instagram. Dan media percaya itu, langsung diberitakan kemana-mana, langsung dibantah lah sama SM Entertainment gitu. SM bahkan langsung katanya akan ngambil tindakan hukum yang tegas kepada si pembuat dan penyebar rumor. Medianya tuh tuntut. Gue juga bingung ya, kenapa bisa media nyebar dari akun anonim? Maksud gue kalau dari sumber yang valid masih masuk akal. Ini yang nyebar akun anonim. Akun anon gimana cara mempercayainya gitu. Nah yang terbaru, Sehun itu nulis di Instagramnya kalau dia marah banget sama kasus ini. Sehun ngomong kayak gini. Sejak beberapa hari yang lalu, artikel yang tidak masuk akal telah beredar di internet dan aku pikir harus mengambil tindakan hukum karena aku pikir harus memperbaikinya. Seperti yang diketahui penggemar, ada seorang wanita yang berpura-pura menjadi pacarku dari beberapa tahun yang lalu. Sehun mengatakan wanita yang dimaksud secara online memposting dan menulis seolah-olah dia adalah seorang kekasihnya dan aku mendengar cerita itu dan mengetahuinya. Tetapi itu adalah wanita yang tidak aku kenal sama sekali. Secara khusus, Sehun langsung membantah rumor tersebut dan mengatakan aku pasti mengatakan bahwa semua foto dan teks yang beredar di internet bukanlah aku. Nah itulah isi pernyataan dari Sehun di Instagramnya guys. Aneh banget ya, Sehun sampai beneran emosi loh, kesel gara-gara diberitakan seperti ini. Dia gak punya pacar kayaknya sekarang, makanya dia kayak gimana ceritanya gua nganterin pacar gua hamil, pacar aja kayaknya gak punya gitu. Maksud gua seperti itu. Kelihatan banget Sehun emosi banget sama berita ini karena kita nggak tahu ya di Indonesia, tahu-tahu beritanya adalah SM Entertainment merilis pernyataan bahwa itu tidak benar. Padahal berita Sehun Sehun nganterin cewek hamil ini gak pernah nyampe ke Indonesia sebelumnya gitu. Berarti di Korea sempat viral, belum sempat sampai ke Indonesia, SM-nya udah keburu bantah gercep karena si Sehunnya semarah itu gitu. Jadi buat Sehun, setuju sih gue, kejar aja tuh, gila. Dan untuk cewek-cewek tuh ya, ada cewek ternyata yang halu ngaku pacarnya Sehun selama ini. Nah buat para fans, halu boleh, jangan kelewatan. Bias lu juga kesel, itu aja sih dari gua. Lalu berita kedua yang ingin gue bahas datang dari salah satu anggota the biggest boy band in the world, BTS, yaitu Calvin Klein resmi umumkan kolaborasi bersama Jungkook BTS. Yap guys, yang tadinya cuman rumor-rumor doang, cuman angan-angan fans, kejadian beneran dan foto-fotonya udah dirilis. Kalian bisa lihat nih foto-fotonya. Dan gue harus bilang ini sih, gue cuman mau ngomong bahasan ini bahwa ARMY harus bersiap-siap. Foto-foto yang itu kalau lu udah nggak kuat liatnya, percaya sama gua itu masih versi aman dari foto Calvin Klein, karena Calvin Klein sendiri akan merilis foto-foto seperti ini biasanya untuk pakaian dalamnya mereka gitu. Bayangin Jungkook begitu, lu pada kuat kagak? Makanya siap-siap obat, siap-siap kapas, takutnya pada mimisan massal gitu. Itu aja sih berita dari Jungkook yang akhirnya terjadi. JKXCK gokil. Nah berita selanjutnya yang ingin gue bahas ini adalah berita yang bener-bener bikin gua happy karena akhirnya ada lagi bukti grup dari agensi kecil bisa kok sukses asal karyanya memang bagus. Nih gue kutip dari portal berita Copamex, 50-50 jadi grup K-pop tercepat yang masuk Billboard Hot 100 dengan Cupid. Ya, buat kalian yang belum tahu, ada girl group Gen 4 yang debutnya baru sekitar 4 bulan yang lalu. Lebih muda dari New Jeans nih debutnya gitu. Namanya adalah 50-50. Nah, mereka baru aja comeback dengan lagu berjudul Cupid. Dan lagunya viral di mana-mana sampai masuk Billboard Hot 100. Gua kasih tahu ya, selama sepanjang K-pop ini baru ada 5 grup yang berhasil tembus Billboard Hot 100. 1 boy group dan 4 girl group. 1 boy groupnya BTS, 4 girl groupnya adalah Wonder Girls, Twice, Blackpink, dan New Jeans kemarin. Sekarang ada 50-50 ini. Dan mereka, si 50-50 ini jadi
grup K-pop tercepat sepanjang masa yang berhasil masuk chart Billboard Hot 100 hanya 4 bulan setelah debut. Lagu Cupid memang enak bang, coba dengerin, lagunya enak. Gua ngerasa lagunya punya vibe yang mirip-mirip sama lagu Say So-nya Doja Cat yang sempat viral beberapa tahun yang lalu di TikTok gitu. Maksudnya lagunya emang se-easy listening ini, liriknya lucu gitu. Silahkan dengerin, ada 2 versi, ada versi yang berempat, ada versi twin. Versi twin itu yang bahasa Inggris, full berbahasa Inggris gitu. Dan masuk ke Billboard Hot 100. Masuk Billboard Hot 100 tuh sangat susah. Ada yang bilang, ini karena viral jalur TikTok bang. Lah, yang viral jalur TikTok lagu K-pop banyak, kagak pada masuk Billboard Hot 100. Sedangkan lagu ini masuk gitu. Itu yang kata gue, ini datang dari agensi. Nama agensi aja Attract Creative Groups guys. Kalian pernah denger gak agensi itu? Gue aja baru pertama kali denger gitu. Tapi lagunya memang seenak itu. Ini satu lagi bukti bahwa ketika grup dari agensi, mau agensi kecil kayak mau agensi besar, yang bikin mereka nanti akan dinotis, of course dari agensi besar punya privilege. Privilege-nya adalah sebelum debut udah ada fansnya, udah ada yang nunggu, publisitasnya pasti lebih tinggi karena agensi besar punya lebih banyak biaya buat promosi gitu. Tapi ujung-ujungnya yang menang bakal karya, dan ini dibuktikan lagi oleh 50-50 ini dengan lagu Cupid. Di YouTube aja MV-nya baru ditonton 9,7 juta kali guys. 9,7 juta itu kalau sama grup gede sehari aja lebih dari 10 juta grup-grup gede, maksudnya gitu. Mereka baru 9,7 juta udah sebulan gitu, tapi lagunya berhasil tembus Billboard Hot 100. Lagunya bener-bener di streaming sama banyak orang. Jadi ini sekali lagi bukti bahwa bisa kok kalau misalnya memang karyanya bagus, nanti lama-lama akan viral dan didengerin banyak orang. Mantap kan? Silahkan didengerin lagu Cupid ini. Bagus, rekomen banget dari gua. Selanjutnya berita yang ingin gua bahas datang dari girl group Gen 4 juga, yaitu IVE. Beritanya cukup mencengangkan nih guys. Netizen dan penggemar ungkap rasa kecewa usai tahu bagian menyanyi list IVE di Kids hanya 6 detik saja. Buat lo yang belum tahu nih, gue kasih tahu, kemarin IVE itu baru saja merilis single pre-release mereka sebelum nanti ada title track untuk album mereka comeback kali ini gitu ya. Judulnya adalah Kids, dan gue udah dengerin, baru pertama kali dengerin aja gue langsung suka. Lagunya buat gue enak. Seperti biasa IVE lagunya nggak pernah gagal, dan bukan gue doang yang nganggep lagunya enak, karena terbukti di Korea sendiri lagu ini langsung nomor 1 di Box, di Genie, di Melon, dan nomor 4 di Flow. Jadi kalau dari segi lagu nggak ada yang salah sama lagu ini. Lagunya enak, lagunya bagus, konsepnya pun seru, MV-nya pun menurut gua bagus. Cuman yang jadi masalah di lagu ini, salah satu member IVE yaitu Liz gitu cuma dapet 6 detik aja. Jujur gua udah sangat menyadari ini ketika pertama kali nonton MV-nya. Gua tuh ngikutin IVE juga, gua hafal nama-nama member IVE. Gua juga nonton waktu yang Starship X Napidi kan, yang Game Caterers gitu. Jadi gua tau lah nama-nama membernya IVE ini gitu. Nah waktu nonton MV ini gue kaget karena member yang lain itu udah dapat dua bagian nyanyi gitu ya. Kayak Wonyoung udah 2 kali nyanyi, Yujin udah 2 kali nyanyi, si Rey udah 2 kali nyanyi, Galut yang lain-lain juga udah 2 kali nyanyi. Si Liz belum nyanyi. Gue bingung, udah mau habis nih lagunya, udah pertengahan akhir gitu. Baru dapet si Liz terus 6 detik doang. Terus lagunya habis gitu. Maksud gue yang lain nyanyinya bisa 2 kali, 3 kali dalam satu lagu, dapat 3 part gitu. Liz cuma dapat 1 part dan sebentar itu. Gue dari pertama nonton kata gue, anjir, kok dikit banget kata gue. Gue kayak semoga jangan bermasalah. Bermasalah. Ya, ini sih kalau ini gue murni nyalahin agensinya ataupun produsernya gitu, karena mereka nggak aware. Masa nggak aware? Dalam artian fans K-pop tuh kan sekarang memang detail-detail ya. Mereka tuh akan ngelihat semuanya termasuk line distributionnya gitu. Dan ketika ada satu member yang dapat part sangat sedikit dibandingkan member lain, itu akan disorot banget. Yang menarik lagi, gue juga baru tahu nih di berita-berita ini diomongin bahwa Liz itu adalah main vokal. Padahal Liz itu adalah main vokal tapi dapat 6 detik. Tapi dari komen-komennya Dev Indonesia, katanya Liz bukan main vokal. Di IVE itu kagak ada posisi resmi lah, intinya seperti itu gitu. Nah jujur, gue baru tahu. Gue kira Liz ini emang main vokal, karena gue kan nggak baca datanya. Tapi setiap kali gue nonton IVE comeback, Liz itu dapat bagian yang lumayan banyak kayak main vokal, dan dia selalu biasanya didapat di bagian-bagian yang penting, di nada-nada yang lebih sulit gitu. Itu kan makanannya main vokal biasanya. Jadi gue selama ini ngiranya Liz itu main vokal, dan gue kan nonton live-nya IVE gitu. MR Remove-nya juga gue tonton gitu, dan selama ini gue nonton Liz adalah salah satu anggota IVE yang paling bagus live-nya, paling stabil dan lain-lain gitu. Jadi gue pun ngiranya main vokal sebelum akhirnya tahu bahwa oh tidak ada posisi resmi di IVE gitu. Dan makanya
gue kaget waktu, iya anjir 6 detik gitu. Gue berharap kagak akan diomongin sama fans atau penggemar, nggak ada yang sadar. Pada sadar ternyata. Kanes aja bahkan sampai komennya kayak gini nih. Liz pandai menyanyi, jadi mengapa mereka tidak memberinya lebih banyak bagian, sayang sekali. Terus ada juga yang bilang, serius ini berlebihan, siapa yang mendistribusikan part seperti ini? Padahal Liz juga penyanyi terbaik di grup. Ada juga yang bilang, bukan kali seorang penyanyi yang baik. Ada juga tuh yang ngomong kenapa mereka mendiskriminasi satu member secara terang-terangan dan lain-lain. Kalian bisa baca komentarnya di portal berita Pancave gitu. Jadi yang marah di sini bukan haters ya, Dive di Korea atau fansnya AF di Korea sendiri marah gitu karena sangat tidak adil, partnya jauh banget timpangnya gitu. Yang lucu lagi, biasanya kalau ada idol yang dapat part nyanyi dikit, itu alasannya dua. Yang pertama, dia itu emang kurang bisa nyanyi. Yang kedua, dia itu mungkin biasanya main dancer gitu, nyanyinya sedikit tapi dia akan dapat satu part break dance break gitu, dimana dia jadi senternya gitu. Ini enggak, si Liz itu jago nyanyi tapi malah dapat dikit. Bukan idol yang nggak bisa nyanyi ya, dia jago nyanyi tapi malah dapat part dikit. Yang kedua, dia juga bukan main dancer, nggak ada di MV juga, dapat screen time-nya sangat sedikit gitu. Itu yang kata gue. Jadi kalau misalnya di sini Dave marah, gue sih nggak aneh gitu. Protes aja ke Starship-nya gitu, atau protes ke produsennya, karena ini berlebihan sih. Nggak ada alasan ngasih Liz cuman segitu. Part lain pun menurut gue bisa dinyanyiin sama Liz gitu, karena Liz ini memang vokalnya bagus gitu. Yang gue bingung kenapa dia cuma dikasih seuprit itu yang gue bingung banget. Jadi ya, itu aja sih dari gue pengen nanya sih sama kalian, kalau kalian adalah Dave, gimana pendapat kalian? Coba terus di kolom komen ya. Lanjut, terakhir yang ingin gue bahas datang dari the biggest girl group in the world. Siapa lagi kalau bukan Blackpink, yang hari ini dapat berita mengejutkan nih. Gue kutip dari portal berita KFM Korea. Blackpink diminta tampil di depan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Berita ini udah dikonfirm sendiri sama YG Entertainment. YG bilang Blackpink telah menerima tawaran untuk tampil di jamuan makan malam antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Korea Yoon Suk Yeol. Mereka sedang mempertimbangkan tawaran itu. Di berita ini lagi dipertimbangkan. Jujur gue yang kayak, YG jangan dipertimbangkan, Blackpink gak usah pertimbangkan, dateng lah, ini yang undang 2 presiden loh, presiden negara sendiri dan juga presiden dari negara superpower Amerika gitu. Gila ya, ngeliat ini gue yang kayak, anjir, levelnya Blackpink udah sampai diundang sama presiden-presiden juga gitu. Maksud gue memang kalau di boy group ada BTS, di girl group tuh ada Blackpink selevel ini. Mereka berarti kan mereka dianggap gede banget sampai diundang sama presiden gitu ya. Cuman yang gue kaget kok masih mempertimbangkan. Ternyata banyak yang setahu gue, Bang, Blackpink itu katanya di hari diundang itu mereka harusnya konser di Meksiko. Nah, gue jadi bingung tuh, apa iya, maksud gue pantesan mereka mempertimbangkan karena ada konser di Meksiko. Nah, itu gue nggak tahu gimana. Tapi yang gue lihat beberapa udah ngasih tahu gue katanya bakal diiyain kok, Bang, bakal datang. Entah konser Meksikonya digeser atau mereka datang ke situ dulu terus TikTok ke Meksiko. Jauh loh padahal Amerika Meksiko. Ya intinya kata gue sih nggak bakal ditolak sih, karena ini 2 presiden loh, presiden yang minta loh, masa ditolak gitu. Itu yang gue kayak, what the heck, keren banget Blackpink. Gue yang kayak, emang level mereka udah another the biggest girl group in the world itu emang udah Blackpink udah gitu. Karena ini presiden Korea loh bawa yang ngundang Blackpink, presiden Amerika ngundang Blackpink. Gue yang kayak mind blowing gitu. By the way, sebelum kita tutup videonya, ada lagi berita dari membernya Blackpink, of course, Jisoo. Yang pertama adalah belum resmi rilis, sudah tembus 1,24 juta pre-order. Jisoo resmi jadi solois wanita K-pop pertama yang jadi million seller. Ya, sudah dipastikan. Udah kemarin kan 950.000, sekarang udah tembus 1,24 juta. Jisoo tembus jadi solois pertama yang million seller bahkan sebelum lagunya atau albumnya dirilis. Gokil banget Jisoo. By the way, 2 lagunya udah muncul. Yang pertama judulnya Flower, yang kedua adalah All Eyes on Me. Yang menarik adalah title tracknya justru kagak ada Teddy-nya di situ. Di All Eyes on Me baru ada Teddy campur tangan gitu. Gue makanya penasaran bakal kayak gimana. Masalahnya di teasernya Jisoo yang pertama kayak tradisional gitu, kudain pakaian tradisional, terus teaser selanjutnya malah kayak hip hop gitu. Teaser selanjutnya malah kayak yang lagu balad gitu bentukannya. Gue jadi penasaran nih bakal kayak gimana lagunya Jisoo. Makanya mari kita tunggu. Jadi itulah berita penutup gue hari ini, dimana Blackpink diundang. Setuju nggak guys kalau Blackpink datang? Gue sih setuju banget sih, harus datang sih. Itu bakal jadi kejadian bersejarah loh, diundang makan lagi, diundang makan oleh 2 presiden. Gokil banget Blackpink, levelnya udah kagak ada obat, mantap jiwa.